Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada sesi kali ini adalah kita akan membahas tentang hukum toleransi antar umat beragama. Kemudian berikutnya hukum mengucapkan salam kepada ghairul muslim atau non muslim. Dan yang ketiga adalah hukum mengucapkan salam dengan menggunakan bahasa selain Arab. Dan yang keempat, hukum non-muslim masuk ke masjid. Itu adalah 4 pembahasan pada sesi kali ini. Sebelum masuk tentang ke hukum toleransi antar umat beragama, saya ingin mengupas terlebih dahulu apa itu toleransi. Toleransi kalau kita artikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu diartikan saling menghormati dan saling menghargai, baik antar individu maupun antar kelompok. Individu yang berbeda atau kelompok yang berbeda berlatar belakang suku, ras, agama, dan antar golongan. Itu adalah toleransi. Jadi kalau melihat definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi ini adalah sikap yang sangat terpuji. Bagaimana kalau di dalam Islam? Di Islam kita seringkali mengenal istilah toleransi itu dengan menggunakan istilah tasammuh. Tasammuh ini di beberapa sumber, misalkan di dalam buku Aqidah Akhlak terbitan Kemenak tingkat madrasah aliyah. Tasammuh itu diartikan sikap terpuji, saling menghormati dan saling menghargai dalam batas-batas ajaran agama Islam. Itu adalah tasammuh. Maka dari dua definisi ini kita bisa menyimpulkan tidak ada yang salah dengan makna toleransi ini sendiri. Toleransi itu adalah sesuatu yang positif, tidak mengarah pada proses pencampur aduan ajaran atau akidah lintas agama. Bagaimana hukum fikih menyikapi hal tersebut? Jadi memang fikih, hukum yang dihasilkan pada prinsipnya itu adalah untuk kemaslahatan. Kembali lagi sebelum masuk ke hukum, saya ingin sedikit mengulas maqasidus syariah, ya, tujuan syariat yang dibahas di dalam usul fikih. Artinya hukum Islam apapun yang hadir kepada umat itu harus memiliki kemaslahatan, atau dalam bahasa usul fikih ada maqasidus syariah, ada tujuan syariat. Sebagaimana menurut Syatibi bahwa maqasidus syariah itu setidaknya ada 5 menurut Syatibi. Jadi hukum Islam apapun itu harus merujuk pada 5 tujuan ini, ya. Yang pertama, hifdzuddin. Apa itu hifdzuddin? Hifdzuddin itu adalah memelihara agama. Jadi hukum Islam apapun harus mengarah pada memelihara ajaran agama. Seperti apakah memelihara ajaran agama itu? Bentuknya memelihara ajaran agama itu bermacam-macam. Semisal kalian kuliah di S1 dalam rangka menghidupkan
ilmu agama, maka itu sesungguhnya bagian dari memelihara agama itu sendiri. Kalian aktif di kepengurusan takmir masjid untuk memakmurkan masjid, itu juga bagian dari menghidupkan ajaran agama atau memelihara ajaran agama, yaitu hifdzuddin. Yang kedua, hifdzul mal. Hifdzul mal itu adalah menjaga harta. Maka seluruh hukum Islam itu kemaslahatannya adalah bagaimana bisa menjaga harta. Menjaga harta itu perilakunya, bentuknya bermacam-macam. Mulai dari kita muamalah dengan cara jual beli, itu adalah bagian dari menjaga harta. Atau kita mempertahankan harta kita ketika harta kita dicuri oleh orang, maka untuk mempertahankan harta kita, kita boleh membunuh orang tersebut dalam rangka menjaga harta kita, hifdzul mal. Ada juga hifdzul nasl. Hifdzul nasl itu adalah memelihara keturunan. Contohnya, kalian nikah, maka ketika Anda nikah harus Anda niatkan untuk ibadah. Ibadah untuk memelihara keturunan. Itu namanya hifdzun nasl. Kemudian ada hifdzul aql, yakni memelihara keturunan. Memelihara keturunan. Apa itu memelihara keturunan? Hifdzul aql, memelihara akal, ya, bukan memelihara keturunan, memelihara akal. Memelihara akal itu sebagaimana kita harus menghindari makanan-makanan yang bisa memabukkan atau membuat akal kita tidak sadar, atau kita menghindari untuk tidak belajar, karena orang tidak belajar itu akan menjadi tidak pintar atau menjadi bodoh. Akal pikirannya tidak bisa dijaga dengan baik. Jadi itu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal atau pikiran, memelihara harta, dan juga memelihara keturunan. Itu adalah 5 maqasidus syariah di dalam usul fiqh menurut Syafi'i. Hukum Islam juga demikian, termasuk di dalam toleransi. Jadi toleransi itu bagaimana menurut usul fikih? Yang pertama, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa toleransi itu hukumnya haram apabila proses pergaulannya itu mengarah pada kerelaan untuk meyakini ajaran agama orang yang berbeda dengan kita. Maka ketika kita melakukan interaksi, melakukan proses pergaulan dalam rangka toleransi, namun dalam hati kita ada kecenderungan kerelaan untuk mengikuti ajaran agama mereka, maka toleransi yang kayak demikian ini hukumnya haram. Kemudian hukum berikutnya itu adalah boleh, ya, boleh, mubah. Kenapa diperbolehkan? Karena memang toleransi ini ketika memang mengarah pada urusan dunia saja. Urusan dunia saja dalam arti urusan bagaimana kita menjalin hubungan sosial, ya, tanpa ada kaitannya dengan akidah kita. Bahkan toleransi itu hukumnya lebih dari mubah, bisa menjadi sunnah ketika di suatu negara seperti Indonesia ini yang terdiri dari berbagai latar belakang agama, suku, ras, dan antar golongan.
dan itu berpotensi menimbulkan konflik, dan konflik ini adalah sesuatu yang mafsadah, maka mafsadah itu harus dihindari. Cara menghindarinya adalah kita dengan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang berbeda, yaitu toleransi kehidupan beragama. Kita saling menghormati, saling menghargai. Kita membiarkan mereka yang menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Karena Islam ini juga mengajarkan hal tersebut sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Artinya ayat itu mengandaikan sebuah pesan agar kita tidak mengganggu ketika mereka menjalankan ibadah. Dan kita pun juga tidak perlu memaksa agar mereka masuk agama kita, karena di dalam surat Al-Baqarah itu sudah dinyatakan dengan jelas, la ikrahu fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama untuk masuk Islam. Jadi itu hukum toleransi. Yang berikutnya adalah hukum mengucapkan salam kepada non-muslim. Sebagian ulama, ya, mimbabil ulama, itu tidak boleh ketika kita mengucapkan salam dengan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak boleh, karena di situ ada unsur-unsur mendoakan orang non-muslim. Itu ulama yang tidak membolehkan. Ya. Berikutnya itu salam kepada orang non-muslim itu hukumnya boleh. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 4. Jadi di situ dijelaskan bahwa memberi salam kepada orang non-muslim itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Wa hakal Mawardi fil hawi fihi wajhaini ahaduhuma hadza wasani yajuzu ibtida'uhum bis salam. Ya. Jadi ada dua macam. Yang pertama itu boleh memberi salam kepada orang non-muslim, akan tetapi dengan mengucapkan assalamu alaika. Assalamu alaika. Boleh. Jadi kita mengucapkan salam itu kepada orang non-muslim itu boleh. Nah, perkembangan saat ini ternyata assalamualaikum itu lebih dari sekedar mengucapkan salam untuk mendoakan, tapi sudah menjadi budaya. Artinya assalamualaikum ini yang berawal dari ajaran Islam sekarang sudah mengkristal menjadi budaya Indonesia. Buktinya adalah orang yang mengucapkan salam itu tidak hanya orang Islam, orang-orang yang selain Islam pun itu juga ternyata mengucapkan salam. Maka yang seperti ini menjadi sebuah budaya yang melewati batas lintas agama. Saya kira tidak ada masalah soal itu. Berikutnya mengucapkan salam, hukum mengucapkan salam selain bahasa Arab. Misalkan kita mengucapkan selamat pagi, ya, good morning, hai, selamat siang, selamat malam. Itu adalah salam-salam yang sangat familiar di Indonesia, ya, yang tentu saja tidak menggunakan bahasa Arab. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan salam seperti itu tidak cukup. Nah, tidak cukup untuk sesuai dengan ajaran Islam maksudnya. Jadi hukumnya itu tidak mengarah boleh atau tidak boleh. Prinsipnya semuanya boleh kalau mengucapkan salam selain bahasa Arab. Cuman ulama itu hanya berbeda pendapat bahwa sebagian mengatakan kalau tidak bahasa Arab itu tidak cukup. Begitu. Sebagian lagi mengatakan itu cukup, sejajar dengan
mengucapkan assalamualaikum. Begitu. Sudah mencukupi. Ada juga yang mengatakan jika mampu menggunakan bahasa Arab, ya, maka ketika dia menggunakan bahasa Indonesia itu dianggap tidak cukup. Tapi kalau dia tidak mampu berbahasa Arab al-ajami, maka dia mengucapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia atau selain Arab, itu dianggap cukup. Begitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana hukum non-muslim masuk ke dalam masjid. Hukum non-muslim masuk ke dalam masjid dan berdiam di dalamnya secara mutlak. Yang pertama, itu adalah boleh. Boleh. Ya, boleh. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syarhul Karim, ya, juz 1 halaman 37. Wa ammal kafiru wa ghairul mukallaf wasabi fala yahrumu. Jadi orang non muslim yang tidak mukallaf, ya, ya, atau sobi itu boleh. Ya, tidak mukallaf ini definisinya bisa bermacam-macam. Atau bahkan mutlak boleh. Orang non muslim meskipun orang itu orang dewasa, ya, boleh. Misalkan dia itu untuk kepentingan studi, untuk kepentingan dialog. Karena masjid itu fungsinya tidak hanya untuk sholat, termasuk digunakan untuk kegiatan pendidikan, ya, dialog, seminar, ya. Otomatis pesertanya bisa jadi melibatkan lintas agama. Yang kedua, itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Tidak boleh ini karena dikhawatirkan itu membawa najis, ya, membawa najis. Tetapi beberapa ulama mengatakan bahwa prinsipnya itu orang non muslim ketika masuk ke masjid itu boleh, tidak dicegah. Sebagaimana juga dikuatkan dalam kitab Al-Qurdi alal Minhaj Al-Qawim. Jadi dalam Minhajul Qawim itu dijelaskan halaman 98, wa ammal kafiru wala yumna'ul muksu fihi ay fil masjid. Jadi orang non muslim itu tidak dilarang diam di dalam masjid. Dan yang dilarang itu kalau dalam Majmu' Syarah Muhadzab itu ketika orang non muslim masuk ke Masjidil Haram, ya, masuk ke Masjidil Haram itu tidak boleh, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Saya kira itu untuk pembahasan pada sesi kali ini berkaitan dengan hukum toleransi, hukum mengucapkan salam kepada non-muslim, hukum mengucapkan salam selain bahasa Arab, dan yang terakhir adalah hukum non-muslim masuk ke dalam masjid. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.